Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ke-6 kali ini kita akan membahas apa tata kelola IT yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pengaturan 3 kunci yang telah kita pelajari sejak 3 minggu yang kemarin. Ya, kunci yang pertama itu adalah terkait IT decision. Ada 5 IT decision. Yang pertama itu adalah IT principal, yang kedua itu adalah terkait IT arsitektur, yang ketiga itu IT infrastruktur, yang keempat business application need, dan yang kelima itu adalah investment and prioritization. Kemudian kunci yang kedua itu terkait arsitek, ya, ada 6 arsitek yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah bisnis monarki, IT monarki, feodal, federal, IT duopoli, dan anarki. Nah, kunci yang ketiga yang telah kita pelajari minggu kemarin terkait mekanisme IT, ya itu ada 3 cara menjalankan mekanisme IT. Yang pertama itu adalah structure decision making structure. Kemudian yang keduanya itu adalah alignment proses, ya, bagaimana melakukan proses penyelarasan. Dan yang ketiganya itu adalah terkait communication approach, atau bagaimana kita melakukan pendekatan dalam menyampaikan tata kelola yang telah kita buat. Nah, di episode kali ini adalah bagaimana pengaturan atau setting yang baik, ya, sehingga tata kelola itu dapat bekerja dengan baik. Nah, sebelumnya ini ada pendapat dari CIO National Police Force dari European country. Dia mengatakan bahwa prosedur tata kelola yang telah dikembangkan di National Police Force ini telah membawa transparansi dan akuntabilitas ke dalam proses. Nah, jadi proses bisnis akan berjalan secara transparan, di mana IT mendukung dari bisnis, itu jika prosedur tata kelolanya dilaksanakan dengan baik. Nah, ada 3 pertanyaan ya, untuk dapat mendapatkan insight itu. Yang pertama adalah bagaimana kita menilai tata kelola, how can we assess governance. Kemudian yang kedua adalah what governance arrangement work best, ya, menjadi pengaturan tata kelola yang seperti apa yang bekerja paling baik. Jadi bagaimana susunan tata kelola, ya, dari ketiga kunci yang kemarin, IT decision, arsitek, dan IT mechanism, agar mampu bekerja dengan baik. Nah, yang ketiganya adalah bagaimana sebuah perusahaan yang terkemuka melakukan atau mengatur tata kelolanya, ya, sehingga kita dapat belajar dari mereka untuk dapat menyusun atau menyeting atau mengatur tata kelola yang terbaik buat perusahaan kita atau buat enterprise kita. Nah, bagaimana cara kita dalam menilai tata kelola itu supaya kita mampu mengetahui bahwa tata kelola yang telah kita jalankan ini adalah telah berjalan dengan baik. Ada 5 cara. Yang pertama adalah enterprise setting, bagaimana kita melakukan pengaturan atau perusahaan. Ya. Yang kedua adalah governance arrangement atau pengaturan tata kelolanya. Yang ketiga adalah governance awareness atau kesadaran dalam melaksanakan tata kelolanya. Yang keempat itu adalah governance performance, ya, bagaimana kinerja tata kelola yang telah kita bangun, apakah telah memberikan value atau tidak. Dan yang terakhir adalah financial performance, ya, atau kinerja keuangan. Seperti teman-teman telah ketahui di sesi pertama dan kedua, saya sudah membahas bahwa ada 5 fokus tata kelola IT itu, ya. Yang pertama adalah strategic alignment, bagaimana penyelarasan strategi bisnis dan strategi IT. Yang kedua adalah value delivery. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui value delivery, yaitu dengan melihat governance performance dan financial performance-nya yang telah kita pelajari sekarang, ya. Dan yang ketiga adalah ada risk management, yang keempat ada resource management, yang keempat adalah performance measurement. Nah, bagaimana performance measurement ini adalah terkait kelima hal ini. Bagaimana kita dapat menilai bahwa tata kelola IT di perusahaan kita atau di enterprise kita itu berjalan dengan baik. Nah, ini adalah tabel, ya, untuk
mengukur kinerja atau menilai kinerja tata kelola di perusahaan kita. Yang pertama adalah enterprise setting. Ya, bagaimana kita mengatur enterprise agar cocok dengan tata kelola yang kita bangun, atau bagaimana melakukan pengaturannya ya, disesuaikan. Jadi tata kelola yang kita bangun itu adalah disesuaikan dengan setting enterprise yang terhadap. Nah, setting yang pertama itu adalah ada di level strategi. Ya, jadi kita melakukan setting di level strategi. Di antaranya ada 3 hal yang akan kita lakukan, yaitu adalah operational excellence, ya bagaimana supaya operasional berjalan dengan sangat baik ya dengan dukungan tata kelola IT. Yang kedua adalah customer intimacy, jadi bagaimana membangun kedekatan dengan customer ya. Dan kelima adalah bagaimana agar produk kita itu unggul di masyarakat ya. Jadi ada 3 strategi: operational excellence-nya berjalan dengan baik, customer intimacy-nya dapat terbangun dengan baik, dan terakhir adalah produk leadership-nya mampu bertahan di pasar. Nah, setting yang kedua terkait dengan enterprise ini adalah melihat ukuran, ya ukuran dari enterprise. Ya, bagaimana cara melihat ukurannya? Dengan melihat jumlah dari bisnis unit yang ada. Ada berapa bisnis unit di perusahaan? Sebagaimana kita ketahui ada beberapa bisnis unit itu adalah berdampak pada arsitek yang akan kita pilih. Ya, nah setting yang ketiga adalah melakukan sinergi dan atau otonomi dari bisnis units ya. Jadi apa yang dari sekian banyak bisnis unit yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana melakukan sinerginya dan atau bagaimana si bisnis unit itu adalah melakukan otonominya kayak gitu. Dan setting yang terakhir, yang keempat itu adalah bagaimana IT intensity-nya ya. Jadi bagaimana intensitas IT itu bekerja dengan baik ya. Dilihat dari 2 hal, money-nya ya terkait dengan investasi IT, yang kedua adalah people-nya terkait SDM yang akan menjalankan tata kelola itu. Nah, penilaian yang kedua terkait tata kelola adalah kita nilai dari bagaimana penyetingan atau pengaturan atau penyusunan dari tata kelola yang kita buat. Nah, penyusunan ini dapat dilihat dari kunci yang pertama yaitu terkait IT decision, ya. Terus kunci yang kedua terkait arsitek, dan kunci yang ketiga yang terkait mekanisme. Jadi bagaimana pengaturan ketiga kunci tata kelola ya, IT decision, arsitek, dan mekanisme yang paling baik ya untuk perusahaan kita. Nah, untuk IT mekanisme juga itu tergantung dari tipe arsiteknya. Bisa menggunakan konsil, ya, bisa menggunakan service level agreement, bagaimana atau bisa menggunakan IT organization, bisa menggunakan chargeback, ya, dan bisa menggunakan arsitektur komite. Nah, kemudian penilaian yang ketiga adalah bagaimana kepedulian atau kesadaran para pimpinan ya terhadap tata kelola yang telah dibangun. Nah, cara menilainya adalah dengan melihat berapa persen jumlah dari manajer ya dari pada posisi pimpinan yang mengetahui dan mampu menjabarkan tata kelola dengan baik. Ya, jadi cara menilainya adalah seberapa paham manajer terhadap tata kelola yang telah dikembangkan. Kemudian membangun awareness yang kedua adalah dengan membangun communication approach. Ya. Jadi kita bisa membangun kesadaran akan tata kelola jika kita bisa melakukan pendekatan komunikasi dengan baik. Pendekatannya bisa dilakukan melalui 3 hal, bisa menggunakan meeting rutin ya untuk menilai, mengakses kinerja tata kelolanya, atau mengukur awareness governance-nya. Kemudian bisa dengan menggunakan dokumen ya seperti surat keputusan, peraturan, dan lain-lain gitu ya, atau kebijakan. Nah, yang ketiga bisa juga kita membangun awareness itu dengan portal berbasis web ya untuk menilai kinerja tata kelola atau kesadaran tata kelola IT-nya. Nah, cara membangun awareness yang ketiga adalah melihat exception. Berapa persen dari project ya yang berbicara tentang pengecualian ya terhadap tata kelola yang telah kita bangun. Nah, kemudian penilaian yang kelima adalah dengan melihat kinerja tata kelolanya. Nah, kinerja tata kelola ini dinilai dengan melihat berapa rata-rata dari 4 kinerja
pengukuran kinerja ya yang penting ya, dan skornya itu adalah sampai dengan 100. Nah, keempat kinerja yang diukur untuk melihat kinerja tata kelola itu adalah bagaimana keefektifan penggunaan IT ya, untuk pertama adalah kontrol biaya ya, untuk melihat pertumbuhan, melihat pemanfaatan aset, dan bagaimana dengan adanya IT bisnisnya menjadi lebih fleksibel. Jadi ada 4 hal yang diukur ya terkait kinerja tata kelola ya. Nah, diukur antara range-nya 0 sampai dengan 100%. Ya, itu adalah terkait cost control, growth, asset utilization, dan business flexibility. Atau bagaimana IT dapat digunakan untuk mengontrol beban biaya di perusahaan. Kedua adalah IT digunakan untuk mengukur pertumbuhan omset aset perusahaan. Yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan aset yang ada di perusahaan dengan sebaik mungkin dan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang keempat adalah bagaimana terkait business flexibility-nya. Nah, penilaian yang terakhir adalah terkait performance, financial performance. Financial performance ini dilihat dari 3 hal. Pertama, kinerja keuntungan, profit, ya. Kedua adalah pemanfaatan aset. Ketiga adalah persen pertumbuhan, dan dan diukur secara 3 tahun rata-rata seperti apa. Ya. Nah, financial performance untuk profit bisa dilihat dari berapa persen margin keuntungan yang kita dapatkan, berapa return of equity yang kita peroleh, berapa return of investment-nya, ya, terus terkait asset utilization, kita menggunakan return of asset, ya. Kemudian terkait dengan pertumbuhan perusahaan, kita menghitung persen dari kependapatan yang kita peroleh, ya. Nah, si data tersebut ya diukur secara 3 tahun rata-ratanya, ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kinerja keuangan kita. Nah, dengan melihat performance dari enterprise setting, governance arrangement, governance awareness, governance performance, dan financial performance, kita mengetahui apakah rancangan atau pengaturan tata kelola yang kita bangun sebelumnya itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi ini sebagai evaluasi ya, apakah perlu dirubah kebijakan tata kelolanya atau tidak. Nah, selanjutnya kinerja tata kelola itu menilai efektivitas tata kelola dalam menyampaikan 4 tujuan. Ya, yang pertama adalah seperti yang tadi telah sampaikan, bagaimana penggunaan TI yang hemat biaya. Ya. Kemudian bagaimana penggunaan TI yang efektif untuk pemanfaatan aset. Ya, bagaimana penggunaan IT yang efektif untuk pemanfaatan aset. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan TI yang efektif untuk pertumbuhan pendapatan kita, ya, pendapatan revenue growth-nya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan TI yang efektif untuk fleksibilitas bisnis di perusahaan kita. Jadi ada 4 objektif, ya, bagaimana kinerja tata kelola dapat menilai efektivitas IT governance yang telah kita bangun, ya, dari keempat hal ini. Nah, kemudian ada 3 dimensi yang sudah tadi dibahas dalam tabel, ya, terkait kinerja keuangan. Pertama adalah terkait keuntungan, ya, profit margin. Kita lihat dari return of equity-nya, kita lihat dari return of investment, kemudian kita lihat dari persen profit margin. Yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan aset, diukur dengan menggunakan return of asset. Dan yang ketiga adalah kita menilai atau melihat berapa persen pendapatan yang kita dapatkan. Ya. Kemudian, nah, bagaimana tata kelola digunakan di beberapa perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, rata-rata kinerja tata kelola itu adalah 69 dari 100. Jadi kalau lihat dari 9, kinerja tata kelola itu hanya di sebelah sini rata-ratanya, ya. Jadi rata-ratanya itu hanya ada di sini. Ya, jadi sekitar 69 saja, ya, nilai kinerja tata kelola dari beberapa perusahaan yang diukur, ya. Kemudian bahkan ada perusahaan yang memiliki nilai yang sangat kecil, yaitu hanya
20% nilainya, ya, nilai tata kelolanya. Dan hanya 17% perusahaan yang memiliki nilai di 80, ya, di atas 80, ya. Jadi hanya 17% nih. Jadi yang di atas 80% ini kurang lebih nilainya hanya ada 17% perusahaan. Kemudian hanya 7% yang bernilai lebih dari 90%. Jadi hanya 7%. Jadi kita lihat bagaimana beberapa perusahaan tidak cukup efektif dalam penyusunan tata kelolanya, ya, karena kurang melihat kelima hal yang tadi, ya, enterprise setting, governance performance, governance setting, terus kemudian kita lihat financial performance, ya, dan lain-lain, ya. Itu ada kelima hal yang tadi yang harus dihitung agar tata kelola kita mampu berjalan dengan baik. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan, ya. Terus dalam mencapai kinerja tata kelola yang tinggi, ya, high governance performance, tata kelola yang tinggi, berarti tata kelola itu harus mampu berhasil mempengaruhi ukuran keberhasilan yang kita inginkan. Jadi harus ada ukuran keberhasilan, ya, yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, bagaimana perusahaan kita bisa dibandingkan, ya, berhasil atau tidak? Nah, terus perusahaan dengan tata kelola TI di atas rata-rata yang mengikuti strategi tertentu memiliki return of asset 20%. Jadi return of assetnya 20%. Kalau dia menjalankan tata kelola IT yang dengan strategi yang baik, gitu, ya. Ya, daripada perusahaan dengan tata kelola yang lebih buruk yang mengikuti strategi yang sama. Kemudian ada 7 karakteristik, ya, dari top governance performance. Jadi ada kinerja perusahaan yang menjalankan tata kelolanya itu ternyata memiliki 7 karakteristik, ya, sehingga tata kelolanya bisa berhasil dengan baik. Yang pertama adalah karakteristik yang pertama itu adalah lebih banyak manajer dalam posisi kepemimpinan dapat menggambarkan tentang tata kelola IT. Jadi kuncinya adalah di pimpinan, ya. Jadi kebijakan pimpinan yang mampu mensupport agar tata kelola ini berjalan dengan baik. Tanpa pimpinan yang mendukung proses penyelenggaraan tata kelola, maka kesuksesan tata kelola itu semakin berat tantangannya, ya. Jadi kuncinya ada di manajer leadership-nya. Terus karakteristik yang kedua, ya, top governance performance ini adalah sering melibatkan. Engage itu adalah mengikutsertakan atau melibatkan. Melibatkan, artinya melibatkan semua komponen yang ada perusahaan untuk senantiasa menjalankan tata kelolanya dengan baik, ya. Terus karakteristik yang ketiga adalah keterlibatan lebih langsung dari para pemimpin senior, ya. Jadi senior leader, ya, lebih terlibat dalam pengelolaan tata kelola itu, ya. Jadi kuncinya, ya, 3 hal ini, 1, 2, 3 adalah berbicara masalah leadership. Jadi bagaimana pentingnya sebuah leadership, ya, untuk kesuksesan tata kelola yang kita bangun. Jadi kuncinya di leadership. Kemudian karakteristik yang keempat itu adalah kejelasan, ya, kejelasan tujuan bisnis untuk investasi TI-nya. Terus yang strategi yang jadi ini bisnis objektifnya atau sasaran bisnisnya harus lebih jelas. Kemudian karakteristik yang keenam adalah strategi bisnis yang berbeda. Jadi kita harus membuat diferensiasi strategi bisnisnya. Yang keenam yang cukup susah, gitu, ya. Bagaimana supaya tim penolak atau renegade itu adalah pemberontak, ya. Itu kalau kita tafsirkan di sini adalah yang menolak, ya. Lebih sedikit penolakan dan pengecualian yang lebih resmi, yang lebih sesuai. Jadi bagaimana menekan orang-orang yang menolak untuk menjalankan tata kelola IT. Nah, kemudian karakteristik yang ketujuh itu adalah lebih sedikit perubahan dalam tata kelola dari tahun ke tahun. Karena sedikit perubahan tata kelola berarti perencanaannya matang, ya. Kalau perencanaannya tidak matang, maka tata kelolanya sering berubah. Tapi kalau perencanaannya bagus, efektif, dan efisien,
maka lebih sedikit perubahan dalam tata kelola dari tahun ke tahun. Kemudian, bicara dari karakteristik yang pertama adalah bagaimana pimpinan itu mampu menjabarkan IT governance dengan baik itu adalah prediktor, ya, yang prediktor terpenting dari kinerja tata kelola puncak itu adalah presentasi manajer dalam posisi kepemimpinan yang dapat secara akurat menggambarkan tata kelola TI perusahaan mereka. Ya, jadi kuncinya tadi di manajer ya. Terus kunci yang kedua adalah di keterlibatan. Ya, artinya pelaku tata kelola puncak ya mencapai presentasi yang lebih tinggi dari pengetahuan manajemen senior tentang tata kelola ya hanya dengan terlibat lebih sering dan lebih efektif. Jadi intinya ya bagaimana melibatkan diri lebih sering dan lebih efektif untuk menjalankan sebuah tata kelola ya bagi senior leadership-nya. Nah, kemudian lebih banyak keterlibatan dari senior leader ya dalam tata kelola, di antaranya adalah keterlibatan manajemen puncak adalah masalah lama ya sehingga kita sering lupa pentingnya hal itu. Jadi sebenarnya tata kelola ini adalah kunci utamanya ya tadi seperti yang saya jelaskan. 1, 2, 3 itu adalah berbicara keterlibatan dari pimpinan puncak. Ya, tanpa dukungan pimpinan puncak maka tata kelola itu agak susah dijalankan. Ya, terus yang kedua itu adalah manajer senior dalam kinerja tata kelola puncak lebih sering terlibat langsung dalam tata kelola. Nah, karakteristik yang keempat itu tadi kemarin adalah lebih jelasnya sasaran untuk investasi IT. Ya, jadi investasi IT itu harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Jadi jangan sampai kita melakukan investasi sia-sia. Ya, artinya kita mengeluarkan uang untuk sebuah proyek IT, tapi proyek IT itu tidak bermanfaat. Ya, jadi kejelasan sasaran atau objektif dari IT investment itu sangat penting ya itu sebagai karakteristik yang keempat. Nah, di sini adalah pelaku tata kelola yang top ya yang di pimpinan atas itu harus mampu menjelaskan atau menjernihkan ya atau lebih clear tujuan untuk investasi IT-nya. Ya, beberapa tujuan penting bukan daftar yang panjang dan tidak terdiferensiasi. Artinya, ketika kita akan melakukan investasi IT, mana tujuan yang paling penting ya, bukan daftar panjang ya terhadap barang-barang yang harus kita beli atau proyek-proyek IT yang harus kita biayai ya dan tidak terdiferensiasi. Jadi harus yang penting jelas ya daftarnya ya sehingga mampu mendukung atau menghasilkan nilai bagi terlaksananya proses bisnis di perusahaan. Nah, tujuan paling umum itu adalah bagian dari 3 atau hal berikutnya. Jadi ada 3 atau 4 bagian dari hal berikut ya yang merupakan sasaran atau objektif umum dari sebuah perencanaan investasi IT yang jelas. Yang pertama adalah kurangi biaya. Ya. Jadi sebisa mungkin kita efektif, kita sebisa mungkin adalah seefisien mungkin dalam penggunaan biaya. Ya. Kedua adalah meningkatkan layanan terhadap pelanggan, ya, improve customer service, meningkatkan layanan terhadap pelanggan. Terus yang keduanya adalah menyediakan informasi kepada pimpinan, ya. Yang keempatnya adalah meningkatkan komunikasi terhadap pelanggan. Yang kelimanya adalah mendukung cara-cara baru dalam berbisnis. Yang keenamnya adalah mengaktifkan tampilan lengkap pelanggan. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas produk, ya, sehingga jelas investasi itu yang kita bangun. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik yang selanjutnya tadi yang sudah dibahas itu adalah harus semakin banyak strategi yang berbeda kayak gitu ya. Pelaku tata kelola teratas atau top governance performance ini adalah memiliki strategi bisnis yang lebih dibedakan berdasarkan disiplin nilai. Ya, seperti bagaimana membangun kedekatan dengan pelanggan atau inovasi dari sebuah produk. Kemudian perusahaan dengan kinerja tata kelola yang top, yang paling bagus itu adalah memiliki lebih sedikit pengecualian atau mungkin sedikit pemberontak atau lebih sedikit yang tidak setujunya ya dibanding yang setujunya. Dan lebih banyak pengecualian yang terjadi melalui proses persetujuan formal. Kemudian yang terakhir itu adalah proses mengubah pengaturan tata kelola itu, mengkomunikasikan perubahan dan melembagakan tata kelola baru itu adalah berlangsung lama ya. Jadi kita makanya harus melakukan perencanaan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana susunan
atau settingan tata kelola, arrangement, ya, pengaturan tata kelola supaya bisa bekerja dengan baik. Yang pertama, kita harus menyiapkan inputan, ya, menyiapkan inputan dengan baik supaya si tata kelola yang kita bangun itu bisa bekerja dengan baik. Inputan pertama yang harus kita sediakan adalah perusahaan dengan kinerja tata kelola yang lebih tinggi menggunakan model masukan federal untuk prinsip IT dan bisnis application need. Jadi yang menyediakan input itu kebanyakan perusahaan yang berhasil itu adalah menggunakan inputan federal. Seperti yang teman-teman ingat ya, federal ini adalah terdiri dari koordinasi antara C-level dengan business unit ya. Dengan adanya koordinasi C-level dengan business unit, maka otomatis yang memberi masukan terhadap prinsip-prinsip IT yang akan dijalankan ya, dan keperluan aplikasi bisnis di masing-masing business unit itu bisa tergambar dengan jelas ya, bisa menggambarkan kebutuhan real dari enterprise-nya tersebut. Jadi kebanyakan tadi untuk menyediakan inputan itu adalah dengan menggunakan arsitek federal ya untuk IT principal dan business application need. Nah, kemudian perusahaan dengan kinerja tata kelola yang lebih rendah memiliki masukan duopoli untuk prinsipnya. Jadi prinsip TI dan kebutuhan aplikasi bisnis. Jadi, nah biasanya yang menggunakan tipe duopoli ya untuk memberikan masukan terhadap IT principal dan business application need adalah kinerjanya lebih rendah daripada tipe pengaturan perusahaan yang model pertama ya. Jadi yang model kedua ini adalah sedikit lebih rendah ya daripada yang level pertama. Kemudian pendekatan terbaik itu bergantung kebutuhan spesifik ya. Nah, akan tetapi ya pernyataan yang ketiga ini sangat penting juga menurut saya. Ya bagaimana ketika menyediakan masukan atau inputan kepada pimpinan itu adalah pendekatan terbaiknya bergantung pada kebutuhan spesifik dari perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana cara memberikan keputusan. Kalau tadi kita bicara providing input ya, jadi menyediakan masukan. Nah, sekarang kita bicara adalah bagaimana cara membuat keputusan. Nah, membuat keputusan itu adalah mengapa model federal ya agak susah untuk mengambil keputusan. Ini penting. Federal itu baik untuk inputan, untuk memberi masukan, tetapi kurang bagus untuk pengambilan keputusan. Ya, kenapa? Karena perusahaan yang menggunakan pengaturan pengambilan keputusan federal sering mendapatkan nilai buruk dalam kinerja tata kelola. Nah, faktornya kenapa? Kecepatan pengambilan keputusan agak sedikit lambat. Kenapa ya? Tadi federal ini antara si level harus banyak berkoordinasi dengan bisnis unit, jadi tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Harus ada koordinasi antara si level dengan bisnis unit, sehingga lambat dalam mengambil keputusan. Ya, terus kecenderungannya adalah untuk terlalu berkompromi dan mengutar efektivitas. Jadi sering banyak ya melakukan kompromi ya untuk proyek TI yang telah dikembangkan ya daripada menukar efektivitas. Nah, kemudian kenapa duopoli bekerja sangat lebih baik ya untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi yang menarik adalah duopoli itu bagus ketika kita mengambil decision. Tapi kalau untuk memberikan masukan itu yang lebih bagus adalah federal. Ya, tapi untuk pengambilan keputusan yaitu adalah tipe duopoli. Masih ingat ya? Tipe itu duopoli itu adalah kombinasi antara si level dengan IT level ya, atau kombinasi IT level dengan business unit. Itu adalah yang dimaksud dengan duopoli. Makanya keputusan yang diambil itu adalah cenderung lebih bekerja ya dibanding dengan menggunakan konsep federal ya. Pendekatan duopoli ini adalah memungkinkan pengambilan keputusan bersama antara pimpinan bisnis dan profesional TI ya sehingga memungkinkan solusi bisnis kreatif dalam batasan yang lebih disepakati. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari pelaku tata kelola ya dalam menggunakan pengaturan yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil survei ya ternyata untuk IT principal itu lebih bagus memberikan inputan itu adalah tipe federal. Jadi federal ini adalah lebih bagus dibanding kalau kita memberikan masukan dengan menggunakan duopoli. Tapi untuk pengambilan keputusannya ya itu yang bagus itu adalah duopoli ya dibanding dengan federal.
Nah, untuk arsitektur adalah jika menggunakan IT arsiteknya federal, itu adalah kurang baik ya, memiliki kekurangan. Nah, begitupun juga untuk IT infrastruktur. Jadi IT infrastruktur itu adalah yang bagusnya di sini ya, IT monarki biasanya. Kemudian untuk business application need, ya, yang paling bagus memberikan masukan itu adalah tipe federal ya, kayak gitu. Nah, yang memiliki kekurangan kalau kita menggunakan duopoli, ya, apalagi kalau mengambil keputusannya dengan feudal, gitu. Ya, kebanyakan untuk bisa aplikasi need ya yang paling bagus yang ini ya, yang duopoli tadi. Kemudian untuk IT investment, ya, pengambilan keputusan terbaik itu adalah dengan menggunakan duopoli ya, antara C-level dengan IT monarki. Nah, ada 3 pola dari top governance performance. Jadi ada 3 pola ya. Yang paling bagus ya, urutan pertama itu adalah menggunakan pola untuk IT prinsipalnya adalah IT duopoli ya. Untuk IT arsitekturnya adalah IT monarki, untuk IT infrastrukturnya IT monarki, dan untuk bisa aplikasi need-nya adalah federal, dan untuk investment and prioritasnya adalah dengan menggunakan duopoli. Nah, kalau kita lihat dari sini adalah berarti IT monarki itu adalah lebih bagus digunakan untuk penyusunan IT arsitektur dan IT infrastruktur. Ya. Sedangkan untuk bisnis aplikasi itu lebih bagus menggunakan tipe federal. Ya. Sedangkan untuk memberikan IT prinsipal lebih bagus adalah menggunakan duopoli seperti gitu ya. Nah, kalau dilihat dari hasil survei tersebut, profesional bisnis dan TI itu harus saling berkolaborasi dalam pengambilan keputusan. TI yang berorientasi pada bisnis, ya, yang berorientasi pada bisnis. Jadi keputusan yang berorientasi pada bisnis itu harus benar-benar terjalin antara orang bisnis dengan IT profesional. Ya, harus ada koordinasi dengan baik. Kemudian pelaku bisnis ini tidak boleh membuat keputusan TI yang berorientasi bisnis sendirian. Jadi sebaiknya keputusan terkait business oriented tidak hanya diambil oleh seorang bisnis pelaku bisnis, tetapi juga harus melibatkan orang IT ya untuk pengambilan keputusannya. Nah, pengaturan hak keputusan terbaik untuk keputusan teknis itu bergantung pada faktor-faktor lain seperti sinergi antar unit bisnis ya. Kemudian ada portofolio IT, ya, jadi penting untuk melihat sinergi antar unit ya. Terus portofolio IT saat ini, kemudian sasaran strategis atau tujuan strategis, ya, kemudian perbedaan industrinya seperti apa dan lain-lain, ya. Kemudian bagaimana sebuah top leading financial performance itu mengolah tata kelola. Nah, kalau ingin menggunakan bisnis, kalau ingin profit grow, ya, maka IT prinsipalnya biasa diserahkan kepada IT monarki. Ya. Ini yang warna merah ini adalah yang paling banyak digunakan ya berdasarkan survei. Nah, biasanya men-set IT prinsipal dengan kekuatan dari pemanfaatan aset ini adalah mampu meningkatkan performance. Ya. Nah, untuk IT prinsipal ingin fokus ke return of asset, maka baiknya menggunakan duopoli. Nah, untuk infrastruktur ingin fokus kepada profit, itu biasanya menggunakan IT monarki. Ya, untuk business need juga sama, federal dan duopoli. Untuk investment priority-nya adalah ketika net profit and growth itu adalah business monarki. Jadi kalau kita lihat ketika ingin fokus ke dalam profit, maka kita menggunakan tipe arsitektur bisnis monarki. Ketika kita ingin fokus kepada pemanfaatan aset, ya ini lihat pemanfaatan aset, maka setting yang paling baik adalah IT duopoli. Tapi kalau ingin fokus kepada profit, maka settingan yang terbaik adalah bisnis monarki. Nah, kemudian pemimpin dalam pemanfaatan aset ini adalah yang pertama, pemimpin harus menetapkan prinsip-prinsip
TI dengan rasa pemanfaatan aset yang kuat ya melalui tipe duopoli ya, yaitu koordinasi antara C-level dengan IT level. Kemudian yang kedua adalah kita sebagusnya kalau ingin melakukan pemanfaatan aset itu adalah membuat komite arsitektur TI untuk bisnis dan orang TI untuk merancang arsitektur perusahaan dan mengelola komitmen untuk infrastruktur bersama. Dan selanjutnya adalah tetapkan manajer hubungan bisnis atau TI yang berfokus pada pencapaian nilai bisnis dari TI untuk mencapai untuk unit bisnis mereka dan memanfaatkan infrastruktur perusahaan di seluruh dunia. Kemudian menetapkan inti teknis penyedia infrastruktur dan arsitektur yang merencanakan dan mengimplementasikan platform teknologi perusahaan dan berinteraksi dengan manajer hubungan antara bisnis dengan IT. Ini paling penting ya, koordinasi. Kemudian melembagakan proses peninjauan rutin yang menyatukan unit bisnis dan para pemimpin TI untuk mencari sinergitas ya, sehingga mencari sinergitas terus penggunaan kembali dan tren di seluruh unit operasional ya. Perlu adalah pelembagaan dari sebuah proses peninjauan yang rutin ya untuk menyatukan sebuah bisnis. Kemudian adalah melibatkan arsitek dari teknologi informasi ya, melibatkan arsitek dari teknologi informasi dalam proyek unit bisnis untuk memfasilitasi pendidikan dan penggunaan yang efektif dari infrastruktur bersama dan standar arsitektur. Yang terakhir adalah mengembangkan sistem tagihan balik ya atau develop a chargeback. Ini untuk penyelesaian ya, alignment proses, menggunakan sistem tagihan balik untuk membantu para pimpinan unit bisnis melihat nilai layanan bersama ya dan membuat keputusan yang efektif tentang penggunaan IT. Nah, leaders on profit itu ya. Yang pertama itu staff komite pengarah TI atau IT Steering Committee itu adalah dengan eksekutif bisnis yang harus capable ya atau cakap dan bertanggung jawab atas keputusan tata kelola TI di seluruh perusahaan. Kemudian menetapkan prinsip-prinsip TI dengan rasa pengendalian biaya yang kuat. Biasanya itu yang berhasil ya. Jadi fokus leader ke dalam pimpinan atau bisnis monarki ya untuk fokus kepada profit. Kemudian yang keduanya itu adalah kelola TI dan arsitektur bisnis perusahaan dengan hati-hati ya untuk menekan biaya bisnis. Jadi kita harus mengolah bisnis arsitektur itu dengan hati-hati ya untuk menekan biaya bisnis. Kemudian arsitektur proses pengecualian atau desain rigorous arsitektur exception yang ketat untuk meminimalkan pengecualian yang mahal dan memungkinkan dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, kita harus membuat organisasi TI terpusat yang dirancang untuk mengolah infrastruktur, arsitektur, dan layanan bersama. Nah, biasanya top leading performance di tata kelola itu adalah untuk urusan infrastruktur, arsitektur, dan shared service-nya itu harus dikelola dengan IT yang terpusat biasanya ya untuk yang top leader itu, top company itu. Kemudian gunakan investasi TI terkait dan proses kebutuhan bisnis yang membuat transparan dan penyeimbangan kebutuhan pusat dan unit operasional. Kemudian melembagakan proses investasi TI yang membutuhkan koordinasi terpusat dan persetujuan investasi TI. Kemudian merancang mekanisme penagihan balik atau chargeback dan perjanjian tingkat layanan yang sederhana untuk mengalokasikan pengelolaan TI dengan sangat jelas. Nah, kalau leader dalam pertumbuhan, kalau tadi leaders on profit, kalau sekarang adalah leaders on growth, ya, ingin fokus kepada pertumbuhan bisnis itu adalah yang pertama memberdayakan unit bisnis untuk mendorong investasi TI. Ya, jadi kita empower, memberdayakan unit bisnis untuk mendorong investasi TI. Nah, seringkali dicapai dengan menetapkan prinsip-prinsip TI dengan cita rasa, inovasi, dan daya tanggap pasar yang sangat kuat. Kemudian adalah kita membuat organisasi TI yang lebih terdesentralisasi
dengan struktur dan kemampuan yang dirancang untuk berfokus pada kebutuhan mendesak dan proses bisnis penting. Nah, kalau leaders on profit itu kan lebih ke centralis IT organisasinya, tapi kalau leaders on growth itu adalah lebih ke decentralis ya, karena fokus untuk kebutuhan yang mendesak dari proses bisnis yang penting. Kemudian menempatkan profesional IT ke dalam unit operasional yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal mereka. Ya, kemudian yang ingin fokus ke dalam leaders on growth itu adalah menciptakan kemampuan infrastruktur TI berbasis unit operasional yang substansial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan terhubung ke infrastruktur perusahaan yang seringkali kurang substansial. Ya, jadi kalau ingin fokus dalam pertumbuhan harus menciptakan kemampuan infrastruktur TI berbasis unit operasional. Ya. Kemudian mengaktifkan inti teknis dari penyedia infrastruktur dan arsitektur yang merencanakan dan menerapkan platform teknologi perusahaan dengan mengidentifikasi persyaratan integrasi. Ya, jadi yang paling penting masalah integrasi seperti apa? Karena ketika bicara infrastruktur dan arsitektur, kuncinya adalah di disiplin, di standardization and integration, ya. Untuk arsitektur, standarisasi seperti apa, integrasi seperti apa. Jadi kita harus mampu menerapkan proses peninjauan rutin untuk pelancaran formal dari TI dan bisnis unit. Kemudian bekerja dengan unit operasional untuk memberikan pendidikan mengenai cara menggunakan TI ya untuk memungkinkan kita bisa tumbuh dan berkembang perusahaannya. Nah, dalam membuat desain tata kelola ya, kalau kita belajar dari pimpinan dari enterprise yang berhasil menjalankan tata kelola itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita atau Anda mampu membandingkan dengan para pelaku tata kelola yang termuka dalam 7 karakteristik yang kita miliki. Nah, ada 7 karakteristik yang untuk membandingkan perusahaan kita ya agar bekerja lebih baik ya seperti dari leading enterprise. Yang pertama adalah bisakah lebih dari 50% manajer pada posisi kepemimpinan secara akurat menggambarkan tata kelola IT. Lagi-lagi kuncinya adalah di dukungan pimpinan, support of leadership ya. Jadi kalau kita ingin berhasil ya dengan mengacu kepada leading enterprise itu adalah harus mampu menyediakan atau harus mampu membuat 50% lebih dari manajer di posisi pimpinan mampu menjabarkan tata kelola IT dengan akurat. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah apakah tata kelola TI dikomunikasikan secara efektif di seluruh perusahaan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, selain faktor leadership ya, leadership ada faktor yang kedua adalah faktor communication approach ya. Jadi kunci menjalankan tata kelola itu adalah bahwa tata kelola IT itu harus mampu dikomunikasikan secara efektif ke seluruh perusahaan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Bisa meeting, bisa menggunakan dokumen, ya bisa dengan menggunakan portal ya seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah apakah manajer senior secara serius terlibat dalam tata kelola IT. Ya, jadi lagi-lagi tentang leadership. Jadi manajer senior ini harus mampu terlibat dalam penyusunan tata kelola IT. Yang keempat itu adalah karakteristik yang keempat adalah ya apakah hanya ada apakah ada lebih are there clear business objective for IT investment ya apakah kalau kita lihat di sini ada tujuan bisnis yang jelas untuk investasi IT. Jadi kita harus mampu membuat tujuan bisnis yang jelas. Ya. Karena kalau tujuan bisnisnya tidak jelas, terutama untuk investasi IT, maka kemungkinan besar pengeluaran kita ini tidak efektif terkait investasi IT. Kemudian yang kelima itu adalah apakah strategi bisnis yang berbeda diartikulasikan dengan jelas. Ya, jadi
diferensi bisnis yang berbeda yang harus mampu diartikulasikan secara jelas. Yang keenam adalah apakah ada lebih sedikit renegade atau lebih sedikit yang oposisi atau yang menentang, ya, dan pengecualian lebih resmi disetujui, ya. Untuk exception proses itu harus ada lebih sedikit yang disetujui, ya. Kemudian apakah hanya ada satu atau lebih sedikit dari perubahan besar dalam tata kelola data pengetahuan. Jadi kalau bisa perubahannya sedikit, ya, karena semakin sedikit perubahan berarti perencanaan tata kelolanya semakin bagus, ya, semakin matang. Nah, kemudian prinsip-prinsip berikut ini harus dianggap sebagai standar atau titik awal untuk pengaturan tata kelola. Yang pertama adalah gunakan pengaturan federal untuk memasukkan ke dalam semua keputusan TI. Jadi sebaiknya, ya, untuk yang memberi masukan itu adalah menggunakan susunan dengan tipe federal, ya, C-level dan business unit. Nah, kemudian menggunakan pengaturan duopoli, ya, menggunakan pengaturan duopoli untuk IT principal dan investment decision. Jadi untuk IT principal dan IT investment, ya, sebaiknya menggunakan pengaturan duopoli, ya. Duopoli itu artinya ada C-level dengan IT atau orang IT dengan business unit. Jadi mereka sangat paham bagaimana investasi yang terbaik, ya, untuk di unit IT-nya. Yang ketiga adalah menghindari pengambilan keputusan federal untuk semua keputusan jika memungkinkan. Tadi sudah dibahas. Tipe federal ini hanya bagus untuk memberi masukan, tapi untuk pengambilan keputusan dia kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena memerlukan koordinasi lama, ya, antara C-level dengan business unit itu bisa-bisa tidak menemukan titik temu, ya. Jadi hindari untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau untuk memberi masukan, cocoknya dengan menggunakan federal. Kemudian yang keempat, gunakan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan pembuat keputusan bisnis dan TI untuk membuat keputusan TI yang berorientasi bisnis tentang investasi, prinsip, dan kebutuhan aplikasi bisnis. Jadi untuk IT decision, ya, dari investasi, IT infrastruktur investmentnya, gitu, ya, IT principle sama bisnis application need, sebaiknya membuat struktur, ya, yang menggabungkan antara pelaku bisnis dengan pelaku IT. Ya, terus prinsip yang kelima, ya, modernisasi prinsip umum ini adalah sesuai dengan sasaran kinerja pada dominan perusahaan. Pelaku teratas dalam pemanfaatan aset biasanya menggunakan pengaturan duopoli. Jadi duopoli ini adalah untuk pengaturan aset. Orang-orang yang bekerja terbaik di bidang laba menerapkan tata kelola yang lebih terpusat, ya, seringkali menggunakan monarki untuk mengambil keputusan. Jadi supaya lebih cepat aja sih, ya, IT monarki, bis monarki itu adalah yang sangat cepat untuk pengambilan keputusan, ya. Nah, kemudian top performance itu dalam pertumbuhan berusaha menyeimbangkan kebutuhan kewirausahaan dari unit operasional atau interpersonal need, ya, dari unit operasional dengan strategi dan prinsip yang lebih luas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menyesuaikan lebih lanjut prinsip-prinsip ini dengan strategi unik, ya, dari perusahaan dan perilaku yang diinginkan. Nah, sumber materi ini diambil dari buku ini, ya, IT Governance, How Top Performance Manage IT Decision, right, for Superior Result, ya, karangan Peter Well dan Jane Leros. Ya, itu saja materi yang disampaikan di sesi yang ke-6 ini terkait susunan tata kelola IT yang terbaik, ya, yang dilakukan oleh leading enterprise, ya, top leading enterprise. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan diskusi di forum diskusi e-learning LPKIA, ya, sebagai bukti kehadiran perkuliahan online kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali
di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.